Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Film ini menceritakan tentang seekor banteng yang berbeda dengan banteng lainnya. Karena di saat banteng lain bermimpi menjadi pemenang dan bertarung di arena, ia justru menghindari pertarungan itu. Seperti apa kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sebuah peternakan banteng, ada anak-anak banteng yang sedang bermain dan bertarung. Tapi ada seekor anak banteng yang berbeda dengan lainnya. Ia bernama Ferdinand. Di saat mereka ingin menjadi yang terkuat dan bisa mengalahkan Matador, Ferdinand malah lebih menyukai bunga dan kedamaian. Ia tidak mau menyakiti siapapun. Ferdinand adalah anak banteng yang baik hati. Saat temannya Valiente ingin merusak bunganya, ia memilih untuk menyakitinya saja dan jangan bunganya. Tidak lama kemudian, para banteng dewasa keluar dari kandang dan menunjukkan kekuatan mereka dengan bertarung agar bisa terpilih menjadi lawan Matador nanti. Salah satu dari banteng dewasa tersebut ada ayahnya Ferdinand yang merupakan banteng terkuat di sana dan dipilih Matador untuk jadi lawannya nanti. Karena sudah terpilih, ayah Ferdinand harus pergi dan berjanji kalau ia akan segera kembali setelah berhasil mengalahkan Matador. Ferdinand pun menunggu kedatangan ayahnya. Saat penjaga pulang, ia segera menyambut ayahnya. Namun, ayahnya tidak datang kembali. Ayah Valiente memberitahunya kalau kemungkinan ayahnya Ferdinand sudah mati karena kalah melawan Matador. Mendengar itu membuat Ferdinand sangat sedih. Lalu, penjaga melihatnya keluar kandang dan ingin memasukkannya lagi ke sana. Ferdinand sangat panik dan segera kabur. Penjaga mengejarnya sampai ke stasiun kereta api. Untunglah Ferdinand berhasil melompat ke dalam kereta api dengan selamat. Pada saat kereta api sudah berhenti, Ferdinand keluar dan berjalan sendirian tanpa arah dan tujuan. Ia menjadi panik dan takut ketika mendengar suara gonggongan anjing. Karena gelisah, ia terpeleset dan jatuh ke bawah hingga pingsan. Saat Ferdinand sadar, ia sudah berada di sebuah gubuk. Seorang anak perempuan bernama Nina datang menghampirinya. Ia adalah anak perempuan yang baik hati. Ia berjanji akan merawat dan menyayangi Ferdinand sepenuh hati. Nina tinggal bersama ayahnya dan seekor anjing yang bernama Paco. Ia mengajak Ferdinand keluar. Ferdinand sangat senang dan tinggal di sana karena di sana banyak sekali bunga. Kehidupannya pun sangat bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain dan bersenang-senang. Setiap tahun mereka juga pergi ke festival bunga sampai akhirnya Ferdinand tumbuh dewasa. Kebetulan hari itu merupakan acara festival bunga. Ferdinand dan Nina segera bersiap untuk pergi ke sana. Namun, ayah melarang Ferdinand ikut karena memiliki tubuh yang sangat besar dan bisa membuat orang lain ketakutan. Ferdinand pun tinggal di rumah sendirian, tapi ia tidak bisa berdiam diri. Karena rasa sukanya pada bunga sangat besar, ia memutuskan untuk pergi ke festival. Acara festival bunga pun terlihat sangat ramai dan meriah. Ferdinand sudah sampai di kota dan sangat senang melihat berbagai macam bunga. Tapi ia membuat orang yang berada di sana ketakutan. Ferdinand melihat Tina dan hendak menghampirinya. Namun seekor lebah menyengatnya dan membuatnya berteriak seperti banteng liar dan tak sengaja membuat kekacauan. Kemudian ia diamankan dan dibawa ke tempat peternakan banteng yang membuatnya dan Nina harus terpisah. Rupanya Ferdinand dibawa ke peternakan tempatnya dulu. Ia ditemani oleh seekor kambing penenang yang bernama Lupe. Di sana ia bertemu dengan teman lama dan juga ada teman barunya. Dimulai dari Bones, Guapo, Angus, McQuina, dan ada Valiente yang membenci Ferdinand dari dulu. Ketika sedang istirahat di kandang, ia bangun dari tidur karena ada 3 ekor landak yang hendak mencuri. Ferdinand yang baik hati memilih untuk memaafkan mereka dan mereka pun berteman. Malam itu, Ferdinand mencoba kabur dengan melewati pagar. Namun pagar itu diganti dengan pagar listrik sehingga ia mengurungkan niatnya. Keesokan paginya, seorang matador bernama El Primero datang. Ia menginginkan seekor banteng yang kuat untuk bertarung dengannya. Semua banteng pun dikeluarkan termasuk Ferdinand. Mereka menunjukkan kekuatan mereka masing-masing agar bisa terpilih oleh Matador.
Namun, karena Ferdinand tidak mau bertarung, ia hanya diam saja yang membuat formasi dari para banteng menjadi kacau. Melihat hal tersebut, Matador sangat kecewa dan memberikan mereka satu kesempatan lagi. Para banteng tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Ferdinand. Mereka melihat Guapo dibawa oleh penjaga untuk dipotong dan dijadikan daging segar, karena ia dianggap tidak bisa bertarung. Keesokannya, para banteng berlatih dengan serius. Ferdinand mencoba membantu mereka dengan mencairkan suasana. Lupe mengajari Ferdinand agar menganggap semua hal ini sebagai irama tarian dan keberanian, bukan pertarungan. Lalu, 3 ekor kuda mengajak mereka bertanding menari. Para banteng terlihat sangat senang. Kemudian Ferdinand mengajak mereka untuk kabur dari peternakan. Namun hal tersebut tidak mudah karena prinsip petarung yang mereka tanam dari kecil sangat susah untuk dirubah. Untunglah Ferdinand dapat dukungan dari Lupe dan temannya Landak. Mereka membantunya untuk bisa kabur. Saat malam tiba, mereka diam-diam menyusup ke dalam rumah. Namun Ferdinand berhenti di tengah rumah dan melihat banyak sekali tanduk banteng yang dikalahkan oleh Matador dan dipajang di dinding. Ia sadar kalau banteng tak akan menang melawan Matador. Ferdinand kembali ke kandang dan memberitahu para banteng yang lain tentang apa yang dilihatnya. Ia mengajak mereka kabur bersama, tapi Valiente menolaknya. Hingga terjadilah pertarungan antara ia dan Ferdinand, dan membuat tanduk Valiente patah. Rupanya hal ini disaksikan oleh Matador, dan memilih Ferdinand untuk bertarung dengannya. Sedangkan Valiente dibawa ke rumah jagal sama seperti Guapo sebelumnya. Para banteng pun setuju untuk kabur bersama dan memulai rencana mereka. Tapi sebelum itu Ferdinand pergi ke rumah jagal untuk menyelamatkan Valiente. Setelah bertemu dengannya, Ferdinand berusaha membujuknya untuk ikut bersama mereka. Tapi ia tetap menolaknya. Kemudian Ferdinand mendengar suara Guapo dan segera mencarinya. Ternyata Guapo masih hidup. Ferdinand dan Valiente bekerja sama untuk menyelamatkannya sampai mereka kembali bersama para banteng dan bersiap untuk pergi. Namun aksi mereka didengar oleh para penjaga. Mereka segera kabur menggunakan mobil dan dikejar-kejar oleh penjaga. Sampai pada akhirnya mereka terjebak macet dan memilih keluar dari mobil. Ferdinand punya rencana dengan mengajak mereka ke stasiun kereta api. Mereka berjalan mengendap-endap agar tak terlihat oleh penjaga. Di sana, mereka berusaha menyatukan gerbong dengan kereta api dan naik ke sana. Setelah teman-temannya naik, Ferdinand mengorbankan dirinya untuk menghentikan kejaran para penjaga agar mereka dapat pergi dengan selamat. Ferdinand pun langsung ditangkap dan dibawa ke tempat pertarungan. Di sisi lain, ayah melihat Ferdinand di TV dan memberitahu Nina untuk segera pergi ke tempat pertarungan. Ferdinand tampak khawatir dengan apa yang akan terjadi, dan Lupe berusaha menyemangatinya. Matador juga bersiap masuk ke arena pertarungan. Setelah berada di arena, Ferdinand menolak untuk bertarung, sampai pengawas memaksanya dengan menakut-nakutinya. Ia tak sengaja mengambil kain merah dari tangan Matador. Saat Matador ingin merebut kain itu kembali, ia malah dibuat malu oleh Ferdinand. Yang seharusnya Ferdinand mengejar kain merah itu malah terbalik. Jadi El Premio yang seperti banteng, dan Ferdinand yang jadi Matador. Hal ini membuat para penonton terhibur, dan juga sekaligus membuat Matador semakin marah. Lalu Matador berhasil melukai Ferdinand, yang membuatnya kesakitan dan sangat marah hingga hampir menanduknya. Ferdinand pun sadar dan menyadari kalau ini bukan dirinya. Ia lalu melepaskannya. El Premio mengambil pedangnya dan bersiap membunuh Ferdinand. Ferdinand tidak melawan sedikit pun dan hanya duduk di hadapannya. Hal ini membuat para penonton kasihan dan meminta Matador melepaskan Ferdinand. Atas desakan para penonton, Matador tidak jadi membunuhnya dan setuju untuk melepaskannya. Nina datang ke tengah arena dan langsung memeluk Ferdinand. Semua penonton bersorak gembira dan memberinya banyak bunga. Hal ini membuat semua orang terharu termasuk peternak banteng. Para banteng juga datang menyusul ke arena untuk menyelamatkannya. Mereka sangat lega karena Ferdinand berhasil selamat dan mendapatkan banyak cinta dari semua orang.
Para banteng pun diajak ke rumah Nina dan tinggal di sana. Mereka semua sangat senang dan bahagia. Film ini pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.